Selamat sore, perkenalkan saya Komang Chandra Suryadika, dokter muda bagian anestesi dan terapi intensif periode 6 Juli hingga 12 Juli 2020. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang perioperatif medicine, khususnya tentang durante atau intraoperatif. Durante atau intraoperatif merupakan periode yang dimulai ketika pasien dipindahkan ke meja ruang operasi hingga dipindahkan ke ruang perawatan pasca anestesi. Pada periode ini dilakukan pemantauan dan memastikan kenyamanan pasien, juga hemostasis dari fungsi fisiologis pasien dengan teknik yang sesuai. Manajemen durante operatif ada beberapa. Yang pertama ialah monitoring pasien, lalu memposisikan pasien, lalu pemilihan anestesi untuk tindakan yang akan dilakukan, lalu induksi anestesi umum, lalu manajemen jalan nafas, lalu pemeliharaan anestesi, lalu terapi cairan intraoperatif, dan membangunkan dan pemulihan pasien. Yang pertama adalah monitoring pasien. Selama anestesi, monitoring harus selalu dilakukan, mulai dari oksigenasi, sirkulasi, ventilasi, suhu tubuh, cairan, itu harus dievaluasi secara berkala atau terus-menerus. Tujuannya untuk memperoleh informasi sedini mungkin perihal keadekuatan anestesi analgesi, perubahan fungsi sistem organ respirasi dan kardiovaskular, dan keadekuatan oksigenasi, sehingga dapat bertindak cepat dan tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Pada bagian sirkulasi, setiap pasien yang mengalami anestesi harus dipasang EKG kontinu di tampilan dari awal anestesi sampai persiapan untuk meninggalkan lokasi anestesi. Setiap pasien yang mengalami anestesi harus diukur tekanan darah dan denyut jantung setiap paling tidak 5 menit. Fungsi sirkulasi yang harus diawasi ialah palpasi nadi, auskultasi suara jantung, monitoring tekanan intraarterial, ultrasound peripheral pulse, atau pulse plethysmograph atau oximetri. Lalu dapat juga dilakukan monitoring sirkulasi dengan invasif, yaitu monitoring tekanan darah invasif. Indikasinya yaitu pengukuran tekanan darah arteri invasif dengan kateterisasi termasuk hipotensi elektif untuk antisipasi perubahan tekanan darah intraoperatif yang besar, penyakit organ yang butuh pengaturan tekanan darah unit per unit secara tepat, dan kebutuhan analisa gas darah arteri. Kontraindikasinya yaitu dihindari bila memungkinkan di arteri tanpa aliran darah kolateral atau pada ekstremitas di mana ada kecurigaan insufisiensi vaskuler. Lalu juga dilakukan monitoring nadi pada monitoring sirkulasi ini. Monitoring nadi tersebut merupakan sebuah keharusan karena gangguan sirkulasi sering terjadi selama anestesi. Monitoring dapat berupa palpasi, auskultasi secara kontinu berupa EKG atau oksimetri yang disertai alarm. Lalu juga dilakukan monitoring perdarahan, dilakukan dengan menimbang atau memperkirakan kain kasa yang digunakan selama operasi dan sesudahnya mengukur jumlah darah di botol suction dan ditambah 10-20% untuk yang tidak dapat diukur. Lalu selanjutnya ventilasi atau respirasi. Dapat dilakukan dengan alat atau tidak. Jika tidak menggunakan alat, dilakukan dengan cara inspeksi melalui gerakan dada perut, baik saat bernafas spontan atau nafas kendali, dan gerakan kantung cadangan apakah sinkron atau tidak. Lalu untuk oksigenasinya dilihat warna mukosa bibir, kuku, ujung jari. Jika menggunakan alat seperti stetoskop, menggunakan stetoskop prekordial atau esofageal untuk mendengar suara pernafasan. Lalu juga dapat dipakai pulse oximetry sehingga dapat diketahui saturasi oksigen dan frekuensi nadi. Lalu juga dapat dilakukan monitoring menggunakan kapnometri untuk mengetahui secara kontinu kadar CO2 dalam udara inspirasi atau ekspirasi. Lalu selanjutnya adalah monitoring suhu tubuh. Indikasi untuk monitoring suhu tubuh ini adalah pasien yang mengalami anestesi umum yang seharusnya diawasi, dan kecuali pada prosedur yang sangat singkat atau kurang dari 15 menit. Kontraindikasinya biasanya tidak ada kontraindikasi walaupun tempat pemeriksaan mungkin tak sesuai bagi pasien tertentu. Untuk teknik dari monitoring suhu tubuh ini biasanya diukur dengan termistor atau termokouple. Selanjutnya adalah monitoring oksigenasi.
Tujuannya untuk memastikan oksigen adekuat selama operasi, monitoring konsentrasi oksigen pada pernafasan pasien selama general anestesi menggunakan mesin anestesi. Sistem pernafasan harus diukur dengan penganalisa oksigen dengan penggunaan alarm bila konsentrasi oksigen menurun dan rendah. Monitoring oksigen dalam darah untuk semua anestesi menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur oksigenasi seperti pulse oximetry harus dipakai. Lalu, monitoring cairan. Jumlah penggantian cairan selama pembedahan dihitung berdasarkan kebutuhan dasar ditambah dengan kehilangan cairan akibat pembedahan seperti perdarahan, translokasi cairan, dan penguapan atau evaporasi. Jumlah pengeluaran cairan bisa diukur melalui insersi kateter urin yang diindikasikan pada pasien dengan gagal jantung kongesti, gagal ginjal, penyakit hepar lanjut atau shock. Kateterisasi rutin pada beberapa prosedur bedah seperti operasi jantung, operasi aorta atau renal craniotomy, operasi abdomen mayor atau operasi dengan persiapan cairan yang banyak terjadi. Lalu juga dapat dilakukan pada operasi yang lama dan pemberian diuretik selama operasi merupakan indikasi. Selanjutnya adalah memposisikan pasien. Pada saat induksi anestesi, posisi pasien itu dalam posisi supine. Namun, setelah itu, pasien akan diposisikan sesuai tipe pembedahan yang akan dilaksanakan. Berikut adalah posisi-posisi pasien dalam pembedahan, ada Trendelenburg, reverse Trendelenburg, fracture table position, lithotomy, prone, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pemilihan anestesi. Anestesi sendiri bisa dibagi menjadi 4, yaitu anestesi general, anestesi lokal, anestesi regional, dan anestesi kombinasi. Untuk anestesi general merupakan tindakan menghilangkan rasa sakit secara sentral yang disertai dengan hilangnya kesadaran pasien. Tindakan general anestesi ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu dengan teknik intravena dan teknik inhalasi menggunakan face mask. Lalu juga dapat menggunakan intubasi, yaitu pemasangan endotracheal tube atau gabungan keduanya, inhalasi dan intravena. Selanjutnya, anestesi lokal didefinisikan sebagai suatu tindakan yang menyebabkan hilangnya sensasi rasa nyeri pada sebagian tubuh secara sementara yang disebabkan adanya depresi, eksitasi di ujung saraf atau penghambatan proses konduksi pada sel perifer. Anestesi lokal menghilangkan sensasi rasa nyeri tanpa hilangnya kesadaran, yang menyebabkan anestesi lokal berbeda secara dramatis dari anestesi umum yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya adalah anestesi regional. Anestesi regional adalah anestesi lokal dan menyuntikkan obat anestesi di sekitar syaraf sehingga area yang dipersyarafi itu teranestesi. Anestesi regional bisa dibagi menjadi 3, epidural, spinal, dan kombinasi antara spinal dan epidural. Lalu anestesi kombinasi. Anestesi kombinasi ini biasanya dilakukan jika terdapat situasi yang tidak terduga selama operasi berlangsung. Misalnya pasien mulai tidak nyaman atau operasi ternyata akan memakan waktu yang lebih lama. Maka dari itu dilakukan pemberian anestesi umum yang akan membuat pasien tidak sadarkan diri kembali. Lalu selanjutnya adalah induksi anestesi. Induksi anestesi ada 4, yaitu induksi intravena, induksi inhalasi, induksi intramuskular, dan induksi rektal. Untuk yang paling sering dipakai adalah induksi intravena karena induksinya sangat halus dan diindikasikan pada pelayanan rutin dengan agen intravena dan pelumpuh otot non-depolarisasi. Obat yang biasa dipakai pada induksi intravena ialah propofol, ketamin, dan thiopental. Lalu induksi selanjutnya adalah induksi inhalasi. Ini diindikasikan pada anak yang tidak kooperatif tanpa jalur akses intravena. Lalu pada pasien dengan obstruksi saluran nafas atas, misalnya epiglotitis. Lalu pada pasien yang venanya tidak dapat diakses. Lalu juga pada orang dewasa yang misalnya fobia terhadap jarum suntik. Obat yang biasanya digunakan adalah nitrous oxide, sevofluran, isofluran, dan desfluran. Selanjutnya adalah induksi intramuskular yang biasanya dipakai untuk anak yang tidak kooperatif.
ini menggunakan ketamin. Lalu ada juga induksi rektal. Ini sama juga untuk anak yang tidak kooperatif, namun menggunakan tiopental. Selanjutnya adalah manajemen jalan nafas. Manajemen jalan nafas pada pasien dilakukan dengan cara membuka jalan nafas pasien dengan teknik chin lift, jaw thrust, atau neck lift head tilt. Selanjutnya, manajemen jalan nafas pada anestesi dilakukan dengan menggunakan face mask atau sungkup muka, supraglottic device atau pipa endotracheal. Lalu dapat juga digunakan beberapa alat pendukung jalan nafas jika diperlukan dan sesuai kebutuhan seperti oro atau nasofaringeal, bugi, atau video laryngoskopi dan lain-lain. Selanjutnya adalah pemeliharaan anestesi. Pemeliharaan anestesi ini dilakukan dengan anestesi intravena atau inhalasi, lalu diberikan oksigen 40-100%. Jika inhalasi biasanya yang dipakai adalah nitrous oxide. Lalu diberikan juga muscle relaxan dan juga diberikan analgesik. Selanjutnya adalah terapi cairan intraoperatif. Tujuan dari terapi cairan intraoperatif ini adalah sebagai koreksi kehilangan cairan dari pasien yang telah melalui luka operasi, lalu mengganti pendarahan dan mengganti cairan yang hilang melalui organ ekskresi. Idealnya, perdarahan seharusnya diatasi dengan penggantian cairan dengan pemberian kristaloid atau koloid untuk menjaga volume intravaskular atau normovolemia, sehingga risiko terjadi anemia dapat diatasi. Selanjutnya adalah manajemen membangunkan dan pemulihan. Idealnya, bangun dari anestesi ini secara bertahap dan tanpa keluhan. Namun kenyataannya sering dijumpai hal-hal yang mengancam sehingga keadaan pasien menjadi kritis. Sebelum mengakhiri anestesi, ada baiknya kita siapkan alat atau obat yang terkait dengan bantuan hidup. Pemantauan hendaknya tetap dilakukan walaupun pemberian obat bius dihentikan. Setelah menghentikan obat anestesi dan ekstubasi trakea, dilakukan hal-hal berikut ini, yaitu pemberian oksigen 100% dengan sungkup muka, lalu saluran nafas pasien disupport hingga refleks nafas kembali, lalu memeriksa kekuatan otot dan koordinasi pasien, lalu pasien diposisikan ke posisi recovery untuk mencegah aspirasi. Hal-hal yang mempengaruhi lama pemulihan ini adalah jumlah masukan dan simpanan dari obat bius yang dipakai, yaitu lama pemakaian obat atau dosis total yang dipakai selama operasi, lalu laju metabolisme obat, seperti status fungsi sistem organ metabolik dan suhu tubuh, lalu juga laju ekspresi yang melalui paru, ginjal, dan hati. Sekian presentasi saya mengenai durante atau intraoperatif. Terima kasih.